Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTuber. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang cara membuat bahan cair untuk pencampuran pembuatan pupuk organik padat. Nah, ini bisa dilihat ini ya. Ini bahan untuk pembuatan bahan cair yang akan digunakan untuk pencampuran pembuatan pupuk organik padat. Nah, ini bahan-bahannya antara lain ini ada gula merah, satu timba air biasa, terus ada dua timba ini, yang besar dan yang kecil ini semuanya ini sisa air cucian air beras ya. Ini bisa dilihat ini, serta bahan utamanya yaitu ini E4 ini, satu botol serta satu tong ini satu tong ini udah saya isi dengan air kolam ikan ya. Ini air kolam ikan, nanti kita campur jadi satu di sana. Nah, ini bahan utamanya. Yang pertama ini gula ini ya. Gula ini kalau untuk satu tong itu saya pakai 1,5 kilo. 1 kilo juga bisa, 2 kilo juga bisa, tergantung pemakaiannya. Nah, ini kita memakai hanya 1,5 kilo ini sudah cukup ya. 1 kilo pun sudah cukup kalau tidak ada lagi. Oke teman-teman, sebelum kita lakukan pencampuran, nah ini kita akan lakukan proses pemotongan dulu ya, biar cepat larut. Nah, ini kita potong menjadi dua ini, seperti ini. Tujuannya biar cepat larut nih ya, biar cepat jadi air. Nah, kita jadi dua, kita potong jadi dua. Ini gula merah ini ya yang kita gunakan ini. Kalau tidak ada gula merah, gula putih pun bisa digunakan ya, atau bisa dimanfaatkan juga, sama-sama gula. Nah, ini kalau sudah jadi dua kayak gini, udah kita potong, kita masukkan ke air biasa ini ya. Nah, ini air biasa ini, itu tujuannya biar larut, biar menjadi air. Nanti setelah menjadi air, kita masukkan E4 satu botol ini. Nah, ini sangat mudah sekali ya teman-teman, bisa dipraktekkan di rumah ini. Nah, cara membuat bahan cair sebelum melakukan pembuatan pupuk organik padat ya. Nah, ini bisa dilakukan sehari atau 2 hari sebelum dilakukan pembuatan pupuk organik padat. Kita lakukan pembuatan bahan cairnya dulu. Setelah sehari, 2 hari atau 3 hari pun baru dilakukan pembuatan pupuk organik padat. Ini tujuannya biar bakteri yang ada di dalam E4 ini cepat berkembang biak dan menjadi banyak ya, itu tujuannya. Ini gula ini makanan utamanya ini. Gula ini molase. Jadi kalau tidak ada gula merah, gula biasa pun bisa teman-teman. Gula putih ya, gula putih biasa bisa dipergunakan atau dimanfaatkan juga. Tapi kalau saya itu biasanya pakai
ini pakai gula merah ini. Nah, karena gula merah itu kan tanpa ada proses pabrik ya, jadi manual, jadi lebih bagus lagi itu, karena lebih alami, karena buatan manusia ya. Kalau gula merah ini, kalau gula putih kan udah melalui proses pabrik. Oleh karena itu saya sering menggunakan gula merah ini sebagai bahan utama untuk pembuatan pupuk cair, ataupun bahan cair untuk pembuatan pupuk organik padat. Nah, itu setelah kita hancurkan, setelah kita masukkan, kita hancurkan ini ya. Nah, terlalu banyak airnya. Kita kurangi terlebih dahulu. Ini nanti kita campur ya jadi satu. Kalau sudah gulanya hancur, kita masukkan E4, terus kita jadikan satu di dalam tong itu. Semuanya kita masukkan bahannya. Jadi teman-teman bisa praktekkan di rumah ini ya, cara seperti ini sangat mudah sekali ini. Kalau untuk pembuatan pupuk organik cair itu hampir sama juga seperti ini. Kita pakai gula merah, terus dihancurkan ya. Setelah hancur, kita masukkan E4, satu botol. Untuk satu tong itu biasanya saya memakai satu botol E4 ini. Kalau untuk organik padat ini juga satu botol ini udah cukup ya untuk pembuatan pupuk organik padat. Nah, ini bisa dilihat ini bahan-bahan yang besok kita akan buat untuk pembuatan pupuk organik padat. Ini ada kohe kambing dan sapi itu di sana, kotoran sapi serta sekam. Nah, itu ini belum lengkap semua, ini bahan-bahannya masih dalam proses mencari ya. Nah, sangat mudah sekali ini. Dan untuk pembuatan pupuk organik cair ini juga seperti ini juga ya, hampir sama ini ya. Bedanya ini kita akan campurkan ke pupuk organik padat, akan disiramkan ya. Nah, saat pembuatan pupuk organik padatnya nanti kita ini bahan cair ini akan disiramkan sampai merata. Kalau membuat pupuk organik cair itu tinggal diisi satu sak itu buat satu tong itu, satu sak itu udah cukup ya. Serta bisa digunakan ini menggunakan sisa air cucian beras ini. Ini sangat bagus sekali ini buat pupuk ini. Nah, ini cukup lama ini prosesnya, ini belum pecah-pecah ini. Jadi pembuatan pupuk ini tidak ada yang susah ya, sangat mudah sekali. Nah, tidak rumit. Jadi bisa dipraktekkan di rumah. Ini buat tanaman durian sangat bagus sekali ini pupuk organik padat dan pupuk organik cair buatan sendiri, ini mantap. Bisa dipraktekkan di rumah dan tidak sulit sekali, ini mudah sekali. Cuman mungkin yang bikin sulit itu bahan-bahannya ya, dari kohe kambing atau sekam ataupun yang lain, bahan yang lainnya. Ini karena di sini sangat mudah mencarinya. Yang penting ada bahannya. Kalau di tempat teman-teman nggak ada
kohe kambing bisa menggunakan kohe sapi ya. Kalau nggak ada kohe sapi bisa menggunakan kohe ayam juga bisa dipergunakan. Ini saya campur-campur ini karena setiap bahan ini mempunyai unsur yang berbeda-beda, jadi kita lakukan pencampuran semua ini. Kayaknya udah mulai hancur ini ya. Nah, ini sudah mulai habis. Jadi ini setelah membuat ini tidak usah ditutup ya, tidak usah seperti membuat pupuk organik cair. Jadi dibiarkan saja terbuka gitu. Nah, sudah hancur ini teman-teman. Ini setelah hancur kita lakukan nah ini pemberian E4 ya. Pemberian E4 ini satu botol ini untuk penggunaan 1 ton bahan padat ya. Nah, jadi kalau lebih dari 1 ton bisa teman-teman pakai itu 2 botol atau lebih, tergantung pemakaian, tergantung dari bahan padatnya yang akan digunakan untuk pupuk organik padat ya. Nah ini sangat mudah sekali ini caranya ini. Nah, ini udah jadi nih. Ini kita tinggal masukkan ini ya. Jadi kalau teman-teman tidak ada air dari limbah kolam ikan, bisa menggunakan air biasa, tidak apa-apa. Tapi lebih bagus menggunakan limbah dari air ikan ini ya, limbah dari kolam ikan ini ya. Nah ini serta cucian air beras ini, jangan lupa ini kita ini dapat ini dari pesan dari tetangga nih ya. Daripada dibuang, lebih baik diambil ini. Kita masukkan. Nah ini sudah jadi nih. Nah ini kalau sudah dicampur semua, kita lakukan pengadukan biar tercampur semua bahannya. Setelah selesai, nah udah selesai nih teman-teman, proses pembuatan dari bahan cair untuk pencampuran pembuatan pupuk organik padatnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.